Portugal kasih gitu kan. 7 data itu, kita udah punya analisisnya dari Portugal kan. Kenapa 7? Karena 7 anak ini yang akhirnya terseleksi Iya. akan ikut TC di Portugal untuk ikut di salah satu akademi Liga Liga. Luar biasa, luar biasa. Jadi bro, ya tadinya kita pengen ya udah kita ingin mewujudkan mimpi aja, Mimpi, mereka ya. yang penting bisa Main di sana, situ. ketemu orang-orang Nonton bola di nonton sana, bola, iya. bisa tanding, lihat klimatnya. Ya naik lagi dikit. Syukur-syukur ada 1-2 orang yang bisa stay. Iya. Wah, luar biasa. Lu dari Jateng kan ya? Mau ikut? Jateng gua ikut bisa gua. Kita sekarang barengan sama sosok yang sebenarnya belum begitu familiar di sepak bola ya. Iya. Tapi sekali ya masuk sepak bola langsung menggebrak. Most wanted guys. Most wanted guys. Iya, dengan Asian value. Asian value. Yang sekarang mau menyebarkan European value Nah, Indonesia. itu dia. Ada Bang Ari dan Bude. Let's go. Biasa. Yang penting ada value-nya kan. Iya sih. Daripada kosongan bos ya. Ya, kalau Asian doang biasa aja. Di belakang kan tadi ada value-nya kalau mereka baru masuk ke sepak bola tapi udah menghasilkan. Itu. Nanti kita akan cerita-cerita. Iya. Adalah hasilnya. Ada hasilnya. Tapi ini seru banget tadi teh. Maksudnya ada di sini gitu. Selain maksudnya mereka adalah fans Milan. Betul. Udah sempat main quiz juga kemarin ya. Selain kita lihat mereka di weekend. pakar politik, karena memang politik dan sepak bola tidak bisa dipisahkan. Iya benar. Ya gitu ya, menurut lu gitu deh. Menurut gua gitu. Tapi emang menurut lu bisa dipisahin emang? Ya, tapi kalau kata gue sih agak setuju sama Coach. Yang bisa membuat sepak bola Indonesia itu maju, berkembang dan melenting ke bahasa Bang Pacul adalah Presiden Republik Indonesia. Oh, ya kan? Di Mamat ya dia ngomong gitu ya? Itu pesan politik kan ya. Tapi gue belakangan ngelihat bola lebih menakutkan daripada Waduh. Kenapa tuh kalau boleh tahu? ya rame-rame. Iya. Ini gue penasaran ya, ini kita nggak ada rencana nanya ini, tapi gue penasaran kayak, lu kan berdua udah ibaratnya sangat politik lah gitu ya, apalagi kemarin era pilpres, pilgub apapun itu, kayak orang menantikan gitu update total politik, ngebahas siapa sama siapa segala macam. Pasti kan ada banyak juga dikit politik ya kalian berdua dikaitkan. Orang basa-basi ketemu juga mungkin gimana nih Asian gitu. value nih, Iya. itu lagi. Ya atau apapun itulah gitu sebenarnya. Pasti kan ada sisi lain juga nih terkait soal bola juga gitu. Tapi sebenarnya lo ini nggak sih kayak kalau di luar apa personal lo sebagai politik gitu kayak gue sebenarnya fans bola lo atau gue sebenarnya ada sisi lain gitu atau segala macam. Kalau gua ya, Bosen nggak atau kayak jenuh? Karena kan kita bola, bosen lah bahas bola sebenarnya ada gitunya. kalau gua kan sebenarnya ya kalau lihat rekor gua dulu kan pemain bola ya. Oh, serius bro. Bola apa nih? Gue SSB dulu. Sepak bola? Lu jangan menghina bola apa anjir. Banyak, maksudnya Lu banyak tau, bola voli, bola basket. Jangan-jangan Paul Gascoigne waktu puncak karirnya Buat bareng kurang lebih badannya segini-gini. Gue dulu main bola. Sepak bola? Iya, SSB main tarkam lah. Juara-juara ada beberapa kali gua dulu waktu di Bukit Tinggi gitu. Tapi levelan Bukit Tinggi kan dan main nggak terlalu bagus sebenarnya. Posisi apa tuh? Kalau kata orang untuk menghibur gua, main gua kayak Massimo Ambrosini. Massimo Ambrosini. Oh, gelandang pekerja keras. Pemangkut air. Menurut mereka itu lebih ke hiburan sebenarnya ya, ketimbang sebenarnya ya. Atau lebih ke loyal ya Massimo Ambrosini itu. Oh iya. Loyal dan konkret. Loyal dan konkret ya kan? Karena biasanya orang tuh diajak belum tuh jago, tapi ada aja. Betul. Nah, Jangan-jangan tengah-tengah lu deh gitu kan. Lu deh gitu. Ada terus lu kan. Karena kita nggak tahu mau berkarir bola ini mau kemana waktu itu. Akhirnya gua kayaknya main musik lebih bagus nih Gue buat ke musik. Oh, lu sempet ini ya, ada gua journey-nya ya? main musik. Bahkan selebritas bos. Iya, jadi Bola dan waktu gua musik. main musik itu Om Jerry, jadi gua waktu itu malah ikut salah satu lomba cipta lagu. CD gua kirim kata IO-nya, lu ini udah kelas 3 SMA, nanti kalau lu lolos ada kontrak-kontrak segala macam, lu gimana mau ngelanjutin katanya? Panas. Lu mau kuliah atau mau main musik? Bermusik. Iya, kata Oh, dia. karena potensial. Kata menurut dia potensial, menurut IO-nya ini. Terus gua bilang ya udah, gua pengen teman-teman gua mau kuliah waktu itu. Oh, band ini band. Band, ya kan? Lo apa posisinya? Gua main bass dulu. Nah, Ambrosini juga. Semacam Ambrosini main juga. bass main bass lebih sophisticated gua. Ya, level 42, jangan ini. gitu masih Bisa, oke lah. ya. Gitu. Kalau Iya, pemain kayak siapa? Red Hot Chili Pepper apa? Kalau main bola kayak siapa? Kayak Ambrosini. Ambrosini lagi. Iya kan? Ya, Oh, bass level 42 ya, agak-agak jadi main musik
ya udah gue nggak lanjut kan. Tapi beberapa bulan kemudian gue main ke tempat itu radio kan, tempat gue nongkrong itu. Lu mau denger gak lagu yang juara kompetisi waktu itu gitu? Ya ini gue udah dapat CD-nya nih dari Jakarta katanya, yang ngadain Musika sama salah satu brand rokok gitu. The Massive ya? Iya ternyata The Massive. Untung kita nggak lanjut, kalau lanjut pasti kalah. Kata gue. Udah bener kata Ibu. Disitulah gue merasa gue nggak berbakat amat. Nah, ini kan yang kita nggak tahu nih. Malah bola duluan, abis itu baru gue kuliah di UI kan. Baru belajar politik. Kalau lu tanya gue bola, musik sama politik, gue duluan bola sebenarnya. Gue suka AC Milan dari... Ya pastilah bro, karena duluan bola. Karena kita menyukai bola sejak kita SD, Iya, kita benar. SMP. Kamu Kalau anak gua, politik duluan, tapi kalau anak gue politik dulu. Karena bapaknya lu. Bapaknya kan. Baru bola. Iya, cekokan beda. Iya, karena itu yang maksudnya gue dengar juga misalnya, gue denger dari siapa gitu ya, kayak gue seneng nih Bang Ari tuh dari dulu gitu, maksudnya pengen bahas politik sampai maksudnya bikin total politik, akhirnya sekarang sampai ke sekarang lah gitu. Jadi istilahnya bekerja keras juga, Budi juga kan sebelumnya sempet di TV juga, kita pernah share ada acara MC bareng gitu, tapi nggak saling ketemu sebenarnya. Acara NU. Sempat. Acara ngamen ya. Acara Aneh ngamen. banget lu bola ke NU. NU aplikasi. Nah, kita kan selain menghidupi mimpi harus ada pemasukan juga. Mungkin kita belum kenal. Glasgow Celtic ya? Hah? NU kan warnanya sama, Glasgow Celtic. Iya. Newcastle United maksudnya ini tutup bola. Kayak gitu. Tapi kan Manchester. Itu masuk tuh. kayak gitu. Maksudnya ini hal yang kita belum tahu nih mungkin ya selain politik dari Bang Ari. Nah, kalau Budi? Kalau gue juga sama. Gue kayaknya termin gue menyukai dan menonton bola agak serius itu Sama agak kita, mirip sama sama Ari. kita. Momentum itu nggak apa? Piala Dunia 98 ya Ari. Gue Iya waktu sih, itu rata-rata megang sih Belanda dan gue betul-betul kagum waktu itu. Pemain yang paling gue kagumi itu 3 orang waktu itu. Ada Frank de Boer di belakang. De Boer. Iya kan? Overmars. Kemudian Overmars ya belum sih waktu itu. Clarence Seedorf justru malah. Oh, Seedorf. Karena kalau di Ambrosini gue Seedorf agak-agak mirip barang ini, Bos. Iya, ya kan tengah nggak jelas. Tapi Lu lebih playmaker. kreatif Iya, kalau lebih Seedorf. ofensif. Iya. The reason I love football itu karena Peter Schmeichel. Karena gara-gara gue suka United. Schmeichel. Awalnya MU, gue suka MU karena Schmeichel. Jadi begitu Schmeichel udah pindah ke Sporting pensiun, pindah ke Sporting Lisbon. Iya, dan bahkan Gua Koci pensiun juga, suka. kaget lo kasih tahu ya waktu kita di museumnya Sporting. Emang Ada Schmeichel Schmeichel, pernah? ada. Coach aja nggak tahu, Bos. Oh iya. Gue baru tahu sih jujur. Emang Schmeichel pernah. pernah ke Lisbon? Iya, itu yang banyak orang bilang. Ternyata ada fotonya Michael. Oh iya benar. Di Sporting Club ini? Sporting CP ya. Karena Sporting jarang punya kiper yang legend ya, meskipun Schmeichel waktu itu nggak lama, cuma 1-2 musim kalau nggak salah. Kecuali dari mereka sendiri. Betul, mereka betul. hasilin. Kiper impor jarang lah. Kiper impor jarang, dan itu maksud gue itu kan yang waktu itu Schmeichel agak tipu-tipu kan, bilang setelah treble winners dia mau pensiun, ternyata pindah ke Sporting. Lisbon pada akhirnya dan bisa bawa Sporting Lisbon. Sporting CP. CP. Iya, di sana nggak boleh ngomong. Nggak boleh ngomong ya? Iya. Karena Sporting CP. Lisbon Benfica. SL Benfica. Iya. Nah, ini Tapi kalau Sporting Klub Sporting- Portugal. Iya. Sporting CP kan sebelahnya Sporting TA. Betul. Jakbar. Mall, Center Central Park. Park. Sama Taman Anggrek, anak Jakbar. Iya, iya, CP sebelah. CPTA Puri. Kalau Puri iya. Ya gitu lah. Jadi Emang Sporting CP-nya siapa? iya. Adalah manajernya CP-nya kontak person. Makanya kalau Ari Ambrosini gue Seedorf. di real life gue sebenarnya gue mainnya kiper karena Peter Schmeichel. Michael. Tapi kalau Piala Dunia 98 karena Budi udah nyinggung tadi, yang membuat gua terkesima waktu itu justru sama timnas Kroasia. Oh, juara tiga. Juara Itu tiga. gila sih. Oh, itu gila. Itu Kan baru zaman merdeka Davor mereka. Suker kan. Iya. Waktu itu Prosinecki, baru ya. pecah kan, Iya. Yugoslavia Boban. kan. Oh, ada lagi Iya kan? politik Boban. lagi. Nah, Politik mungkin lagi. itu karena ini kayaknya negara Ada konflik negara- nih. Iya. Bagus nih. Nggak ngerti juga bos kita bos. Kroasia. Dulu orang, karena orang dia underdog kan. Underdog. Jadi Iya. kayak musim-musim waktu itu tuh tahun 92 underdognya Denmark. Iya. 94 92 Euro itu Denmark. 92 ya Euro. Juara gantiin padahal ya. 94 nggak ada Kamerun. underdog ya. Kamerun. Roger Milla. 90. 90 Roger Kamerun, Milla. iya. 90. Iya, 90 itu. Ya kayak inilah 2022 buat misalnya yang lagi nonton ini biar Turki. lebih relate Maroko lah. Maroko. Ya, Maroko kemarin kan 2022. semua orang kayak 2022. Oh, 2022. Kayak orang jadi dukung 2026 kan Indonesia. Iya.
Oh, underdog ya. Amin. Indonesia. Kaget. Tapi ya Udah bikin visa Amerika belum? Kalau ada yang ngajak aja gitu. Kita nunggu aja. Tapi gue nontonin hampir semua pertandingan Kroasia waktu itu. Ya 98. Iya 98. Alan Boksic, terus Slevan Bilic, terus oh iya jadi pelatih sekarang. Iya, terus ada Simic. Tudor. Simic belum. Igor Tudor. Simic Marco. Macam itu kan. Tudor Dario. Masih muda dia. Masih muda. Iya, Alan Boksic Dan waktu itu, Lazio. lu tau nggak waktu itu pemainnya Kroasia, timnasnya itu tua-tua bro. Davor Suker tuh Suker udah kan? udah 30 waktu itu. Suker tuh waktu itu Iya. striker utamanya Madrid yang bisa membawa Madrid menang Liga Champions tahun 97-98 kan. Davor Sama Suker. Predrag Mijatovic yang golin di final yang gini. Yugoslavia. Iya. Nah itu tuh Keren banget Yugoslavia sama Kroasia. Iya. Dua negara yang berkonflik. benar. Tapi dua-duanya ini bahu-membahu. Iya, tapi waktu itu gila banget tuh Kroasia tuh. Gila. Lu nyari anti mainstream kali, Bang? Enggak. Gue menjadi perhatian pertama. Kenapa gue? Tapi klub yang lu suka bukan Kroasia dong? Bukan. Tapi yang gue tontonin dan gue seneng nonton mainnya. Oke. Karena pertama jersinya bagus. Kotak-kotak. Kotak-kotak ikonik tuh, ikonik. ikonik Biru, banget. merah, putih. Ada yang biru di sini kan. Kotak-kotak biasa menang ya. Iya kan? Biasa menang. Kroasia. Maksudnya Kroasia. Iya kan? Terus ada Prabowo Gibran kemarin nggak kotak-kotak bos. Iya. Disitulah gue suka AC Milan. Slovenir Boban. Oh iya betul. Iya, jadi Boban ini keren juga. Itu mainnya di mana? Ternyata di AC Milan. Udah lumayan tua juga udah kan tua dia? juga, udah senior. Tapi emang gitu ya, maksudnya siapa pemain yang kita suka itu akan mempengaruhi klubnya gitu. Betul. Karena dulu misalnya kayak gue tuh awalnya kan basket. Nah di majalah basket itu ada namanya Sportmania, di tengahnya itu ada kolom Euro 2000. Nah kalau gue sedikit terlambat lah, suka dibanding misal lu berdua. Itu Ini Italia masalah lawan umur aja Jer. Bisa. Italia lawan Turki partai pembukanya tuh dulu kan. 2-0 betul. Iya, Finalnya kan Trezeguet itu. Yang golnya Conte salto tuh. Iya. Nah itu abis itu Inzaghi gue suka. Nah gue seumur sama dia Inzaghi. Gue suka Milan karena Inzaghi. Oh karena Inzaghi. Aduh, udah telat tuh dari Juve. Iya, nah gue Juve. Gue kena Juve. Inzaghi ke Milan, gue butuh jagoan baru. Piero lah waktu itu. Iya. Terus pas udah cabut sama Zidane masih ada kan, David. Pas Milan ke Zidane, David, macam-macam. Angelo Di Livio. Iya. Abis itu Ferdinand. Backnya Tacenardi, Montero, Tudor. Ini Ferrara. Liliano, Birendelli. Kipernya masih Peruzzi. Turam. Kiper masih Peruzzi. Abis itu Van de Sar, sempat Van de Sar. Peruzzi itu kan dari Juve pindah ke Lazio ya? Iya betul. Oke. Nah, terus habis itu Marchegiani di Lazio. bener, pas gua Apa? Iya ini, Zaman awas itu ya. hafal bos ya. Pas cabut Inzaghi, butuh jagoan baru ada Nedved masuk. Oke. Pavel Nedved. Ya Ceko tapi ya. ya pas udah Calciopoli gue agak ilfil nih. Is. Tapi Dulu gue 3 tapi. ngeri banget tuh waktu itu skuadnya. Zambrota, Itu Pavel gila. Nedved. Gue itu lebih takut nonton Milan lawan Juve daripada lawan Inter. Itu apa final champion ya? Maksudnya final UCL. Iya, 2003 lawan Milan 0-0 adu penalti. Bro, meskipun Inter pada waktu itu juga gila bos. Ada R9, ada Itu tahun- Zamorano. Tapi Tapi sebelumnya- R9-nya udah bapuk, Bah, ya. cedera Udah terus. kena lutut ya. Pas yang awal 2000 udah kurang tuh. Udah Kipernya kurang, Frey. 2000. Iya. Juve kan awal 2000 Juve Milan. Iya, Juve Milan, betul. Iya, itu dibantai Roma. sama Milan. Internya waktu itu 6-0. 6-1 pokok 6-0 ya. Iya, benar, si ingat. Itu Gia. Juve-nya masih Lippi ya? Komandini. Gianni Golin Comandini itu doang kan? Iya, sama Giunti. Federico Giunti. Giunti. Iya. Gila nih Gen Z nggak relate ini nama siapa Iya, sih? yang gue akhirnya ngerasa gue tuh tua, lo tau gak? Gue kemarin buka TikTok, iseng tiba-tiba masuk FYP kan out of the blue kan, explore kan. Tau gak tiba-tiba ada gol Bruno Gotti. Gotti. Gak ada yang tahu sih lu. Gue berasa tua kemarin. Gotti bos. Gue siaran Venezia Inter. Terus kan gimana komentar Anda akan pelatihnya? Gue lihat Di Francesco Simone Inzaghi. Ini Roma Lazio nih. Dia Capitale nih gitu. Gue kemarin Jadi merasa tua pelatih tuh dong. pas bawa motor masuk angin. Masuk merasa tua. Bukan karena bola ya. Gue ingat Bukan karena bola. di liga Bener juga sih. salah satu momen terbaiknya Simone Inzaghi itu dulu Liga Champion Lazio lawan Marseille. Oh, masih. 6-1 skornya 4 golnya dari Simone Inzaghi. Yang lawan Leeds juga ngegolin kalau nggak salah dia. Iya. Lazio ketemu Leeds. Tapi waktu itu ada era di mana ada orang yang
80 sampai 90% golnya dicetak pakai kepala. Bierhoff. Oliver Bierhoff. Dari Udinese. Iya. Karena kita main PS-nya. Iya, itu bola-bola pendek Iya. itu gini gua rasa. Nah, itu baru relevan 3-4-3 waktu itu. Juara Liga Italia. Ya, makanya gua sebenarnya pertanyaan gua Sebenarnya 3-3. Enggak tahu gua ngomongin. enggak pertanyaan gua soalnya gini kan tadi kan Gua ada bawa. lagi enak ya. Gua mencoba menginterpretasikan, gua nggak ngerti. Iya. Enggak, maksud gua gini loh. Lu ngerti barusan. Enggak, Budi kan bilang dia suka Kluivert. Tapi sebagai pemain kan? Iya. Sebagai pemain, gua kan nggak tahu dia sebagai Kan pemain. belum, pelatih kan Iya, belum. makanya. Tapi at least Tapi gua dia klarifikasi jadi dulu daya ya, itu mainstream 3-4-3 waktu itu ya. Sekarang kan udah langka. Udah kan. tarik. Bos. Di Liga Italia cuma Zaccheroni tok, Bos. Iya, tapi di liga Zaman lain itu ya. ada. Di liga lain ada. Di Liga Indonesia Iya, semua iya. 3-5. Yang mereka 3-5-2 dulu. Iya. Scudetto 98 kan? 99 betul. Setelah eranya Juve waktu itu. Tapi Liga Indonesia 352 sih Iya, sebenarnya. 3-5-2 dua striker. Iya. Nah, dulu filosofinya satu lokal, satu pemain asing. Asing. Iya. Jadi striker lokalnya terangkat juga gara-gara Iya. bermain sama pemain asing gitulah logikanya Iya, waktu Iya, itu. kita tuh selalu 3-5-2, belajar 4-4-2, gue inget banget tuh. Itu SEA Games tahun berapa, pelatihnya dari Jerman, Bernhard Schumm. Ya, benar. Langsung kacau, Bos, ya kan? Terbiasa Oh, jadi 3-5-2. kalau main back 3 terus ke 4 bakal kacau. Dulu. Oh. Kalau sekarang kan Ya, udah gua banyak ngecek kan. doang. Sebelum Iya, waktu maksudnya itu, Benny biasanya Dolo masuk iya. lagi. Coba kita yang biasa kita Maksud gua- main Dinda. Iya, iya. Nah, tapi Kan pentingnya cuma pelatihnya nanya. diajak ngobrol dulu. Nih mana Dinda? Ini gini. Oh. Dinda politikus Dinda. Kau Ini ingat gimana Dinda? Gimana Dinda? Dinda kau injak dulu. Disclaimer ya, kita nggak ngerti bola ya. Kita cuma menikmati ya, kita nggak bukan pakar. Jadi Anda jangan jadikan kami referensi juga. Kasih dulu tackle leher. Iya. Kita tackle bebas. Tackle bebas, Mau ya. tackle apapun bebas. Ngeri aja, Jer. Iya. Udah Takutnya pernah kan, dipotong. kemarin kan udah. Masa kenal lagi. Kita salah ngomong tuh karena kita nggak ngerti aja, Bapak. Iya. Cuma berpengaruh. Kita kan ala nih. Kita mah kosong aja berdua. Iya. Cuma kita penikmat. Oh. Iya, kan Ya tapi penikmat. ketahuan lah. Tadi hafal gitu pemain Iya. dulu. Iya, dulu wingnya, lama lah ya. Wingnya Thomas Helveg dulu. Thomas Helveg. Oh, ada pamer-pamer wawasannya. Iya. Menunjukkan Kiri bahwa- Serginho. Iya. Kakak Berkaladze. Iya, Kaladze belum. Tapi itu zaman itu. Tahu nggak negaranya mana Kaladze? Georgia. Dia Milan juga. Bos, Oh, dia iya. tua Sportcaster karena masuk juga. Argentina. Iya. Iya. Jan Kulowski atau Kaladze? Jan Kulowski. Iya. Lebih bagus, crossingnya lebih bagus. Ya, itu bingung sih tapi. Itu bingung tuh sebenarnya di situ. Betul kan? Tapi zaman itu tuh ya, gue masih inget banget tuh Barcelona itu Belanda sentrik banget tuh. Ya. Sama kayak Arsenal. Waktu itu. Enggak, sempat Belanda. Sempat Belanda. Abis itu Prancis. Berkam. Iya, siapa aja? Bergkamp, terus Overmars Overmars, pernah. betul. Terus ada si apa namanya Coach nih? Justin sempat suka iya. juga tuh. Pokoknya pernah Kalau Belanda tuh pernah saya- bos, waktu itu Barcelona gue semua, ingat Bos. Arsenal lawan tahun berapa itu gue lupa. Arsenal lawan Barcelona. Itu kayak timnas Belanda. Iya itu Belanda lawan Iya, Belanda betul. bos, pernah waktu itu. Oh, kayak timnas Indonesia lawan timnas Belanda. Van Persie juga kan Arsenal Tapi kan? kan beda zaman, Bang. Enggak waktu itu masih main, baru-baru main. Belum lah. Beda dong. Bener dong. Jauh Belum itu ya, mah, belum. jangan kejauhan masih di. Lupa gue Prancis. tahun berapa itu, pokoknya Tapi banyak kan pemain penikmat. Belandanya. Nggak, Prancis Penikmat. Iya, salah nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa. Iya Prancis sama Belanda Pemain isinya. Belanda cuma 2 kok. Cuma Ya itu, Bergkamp sama Bergkamp sama Overmars. Overmars ya. Mana lagi? Prancisnya banyak. Milan Belanda. Oh iya. Ya, Barcelona, Bos. Gua Liga Dari Inggris. Rutgers, Gua Liga kanan Inggris nggak Reziger, ngikutin gua. kiri Iya, Zender, Reziger betul. De Boer. Tengah De Boer, Ya, De Boer. tengah juga De Boer ya kan? Iya. Ronald ya? Oh iya Overmars Barcelona. Kluivert. abis pindah, Kluivert. Kluivert ya. Iya benar. Iya itu Belanda Iya banget. Belanda sih. banget. Dan mereka banyak pelatih Belanda juga. Philip Cocu. Koku, benar. Iya. Iya. Pires itu Prancis ya? Prancis. benar. Itu emang Prancis kan. Iya, Wiltord, benar. Henry, Pires, si itu karena Wenger kan. Wiltord. Petit, Ya Wiltord. Lebov mah Chelsea ya. Lebov Chelsea. Petit. Iya. Petit terus si Sigan. Anelka. siapa? Anelka. Oh iya, benar. Anelka Henry. sempat ya. Parlour. Parlor ya. Lompat-lompat Parlor mulu Prancis dia. ya? Parlor Inggris, Bos. Inggris ya? Bener. Inggris tuh kan Parlor, Dixon, Winterburn, Siapa? Tony Adams. Bukannya Swedia? Steve Siapa namanya? Swedia. Lundberg. Sama Kim Kallstrom. Tapi kan Kasam udah Iya, udah di sini-sini. Ya, yang long lasting cuma David Seaman aja, Bos. Dari mulai dia cepak sampai gondrong. Iya. Sama baju kipernya yang ikonik ini sampai atas kayak Viera Prancis. Vieira Prancis, Oh iya, Patrick. betul. Iya, Itulah sepak bola era kami dulu Ya, ya. itu yang gua Ya, kita keirisan lah, kita irisan lah. Iya.
Masih pantar ya. Kalau lu kapan pertama kali notice bola dan 99 gua. Oh iya. Treble makanya langsung MU. Karena nonton pertama Treble SD gua kelas 1. Ya semua Glory Hunter. Semua suka karena Kapan Glory suka Hunter. bolanya sih? Maksudnya kalau suka bola misalnya era sekarang pasti kayak City atau Madrid gitu loh kalau gue lihat. Kalau gue karena lihat Kroasia main itu ada Boban. Itu terkesima gue sama Boban tuh. Agak canggih nih kawan nih kan. Beban keluarga ya. Boban. Iya benar. Iya kan ternyata mantap kawan pernah nendang polisi ternyata. Iya ya itu yang Zvonimir Boban itu pemain dengan nama yang paling susah dilafalkan. Zvonimir Boban. Zlovinir. Sekarang ke Vijay Kvaratskhelia. Iya. si Boban berani nendang polisi pakai odol nggak di sini? Iya. Takut itu. Jago bos. Dulu sering kebalik. Gua paling enggak ya gua salut sama keberanian. Nggak ada yang dipertaruhkan. Itu dia. Nggak ada yang dipertaruhkan. Aman aja. Karena dia. Sekarang pemain sekeras-kerasnya pemain di lapangan juga takut sama polisi. Iya benar. Boban enggak bos. Iya, sekarang nggak bisa lah kayak gitulah. Ngeri sih. Tapi apa gimana? Tapi itu negara konflik sih, wajar aja. Nah, tapi kalau kita kan kurang lebih nih ya, semua masuk nonton bola pada waktu itu karena yang lagi hype, lagi topnya waktu itu itulah ya. Nah, gue waktu itu setelah era Schmeichel, gue kan udah gak suka MU lagi. Jadi gue harus cari siapa nih yang kira-kira bikin gue suka. Perspektif lu ketokohan ya. Ketokohan. Lembaga. Jadi kayak partai politik ya. Iya. Kayak partai, bukan ideologi. Bukan ideologi, bukan warna partai. Bukan kekuatan ide-ide, enggak, lebih ke tokoh. Tokoh. Akhirnya gue cari. Gatal. Iya. Jadi spektrum Anda kita udah tahu nih. Kalau ketokohan ya. Akhirnya tuh nggak bro, gue di Inggris setelah Schmeichel pindah ke Lisbon, terus gue no clue, akhirnya gue suka mulai mencintai sampai sekarang itu Newcastle. Kluivert juga. Nomor 11. Oh, lu Kluivert banget ya lu sebenarnya ya. Enggak, gue punya jersey. Yang gue ingat pemain Newcastle tuh ada 3. Alan Shearer, Roberto Solano sama Santiago Munez. Kirain gue Shea Given lah orang Garvin Haris. Madrid. Enggak soal juga dulu. Baru pindah. Santiago Munez istrinya perawat. Di filmnya perawat. Itu bagus jarang-jarang tuh. Gol 1 doang kan sama 2 yang Madrid kan. Gue rasa Gen Z juga nggak tahu tuh gol 1. Gol 1 kan sama Liverpool kan? Terakhirnya. Mau masuk UCL. Tapi itu sebenarnya Terus dia pas asma kan? Iya, Asma kan asma. ceritanya kan. Terus makanya inhalernya diinjak kan. itu proses golnya sebenarnya asli. Maksudnya umpannya Lauren Robert gitu, itu beneran. Tapi abis itu dipotong dia golin. Oh iya, ada Lord. Sama yang ini kan, yang gol yang Madrid itu pas yang Ongri kan, gol Ongri itu prosesnya sama, terus diganti aja. Oh ujungnya. itu kisah nyata yang lo ini. Bukan maksudnya. Ya, maksudnya proses pertandingan golnya, beneran. iya itu ada misalnya proses Ongri yang gocek Madrid, nanti pas yang ending mau golin diganti dia gitu sama loh. Munez. Nah, waktu itu Liga Inggris itu memang ada inovasi-inovasi yang bola zaman itu, inovasi-inovasi yang menarik, Bos. Kan lu Serie A banget ya dulu ya? Dulu Serie A banget. Dulu zaman itu Serie A banget, Bung Rayana Jakarta. Gua sampai sekarang dari AS Roma. Nah, ini. Liga Inggris aja nggak pernah, jarang nonton gua sampai sekarang. Ya lu begadang-begadang gitu? Jarang, gua nonton Serie A aja. Padahal jamnya lebih bersahabat Inggris. Ya, ini soal ideologi, Bos. Ini ketokohan. Ketokohan ini ideologi. Kebaca juga nih. Kebaca juga nih. Gua sampai sekarang itu nonton Liga Inggris, bahkan big match aja gua jarang nonton. Enggak gini Ri, karena lu kan di Bukit Tinggi. Lu akses waktu itu menonton Liga Inggris kan nggak segampang. Enggak, kalau sekarang kan lu bisa kan, gue tanya sama lu dulu ngaku nonton Liga Inggris. iya nggak bisa, kita TV7. RCTI aja pakai antena, Bos. Iya. Liga Inggris Lu RCTV. RCTI. Nggak bisa, Nggak bisa. Kalau Jakarta kan bebas, Bos, pilihan banyak. Iya bener. Iya, tapi bahkan sampai sekarang circle gue semuanya nonton Liga Inggris. Iya, maksud Gue baru tahu. Maksud gue sekarang aksesnya gampang dulu maksudnya. Maksud gue yang membentuk. Enggak, Jerry dulu pikiran juga dan- Serie A. Ya gue Iya, sempat. bener sih. Sekarang nonton Liga Inggris kan, lo? Inggris. Gue enggak sama sekali, jarang banget. Ideologi. Setia, menurut saya. Makanya lu Ambrosini tadi kan? Iya, loyal aja sama konkret. Tapi zaman itu lo bayang nggak lo, Liga Inggris, waktu itu gue awal-awal nonton bola itu ada 2 fenomena menarik. Yang satu, lu boleh cek ya, Liverpool pada waktu itu pelatihnya ada 2, men. Jadi head coach-nya ada 2. Ah, gue bilang ini apaan sih ini? Iya, Roy Evans sama Gerard Houllier. Sampai akhirnya kayak tahun depan atau tahun depannya lagi, Evans-nya mundur, terus Gerard Houllier kan yang ngelatih sendiri. Sama satu lagi, pemain pelatih ini, Bos, dimulai dari Ruud player Gullit manager. di Chelsea. Viali Leslie sempet ya? Viali. Iya, Ruud Gullit
diganti sama Pialis, hal yang sama. Itulah yang gua males dari Liga Inggris tuh, aneh-aneh aja buat Ada gua. dua ya, ada dua pelatih. Aneh-aneh banget menurut gua itu kan. Apa gitu? Iya, ini apa lagi Tapi itu maksudnya? emang secara umum maksudnya ini head coach. Karena kalau zaman sekarang kan ada banyak yang Head sebenarnya coach sama manajer. asistennya jadi coach beneran Iya. gitu kan. Kita juga nggak ngerti bedanya apa ya, tapi Iya. dia the leader of the team lah gitu kan. Maksud gua gitu. Jadi inovasi-inovasi gitu yang bikin, ini menarik nih. Kayaknya dia jadi manajer sekaligus pemain itu dia memastikan bahwa strateginya berjalan dengan baik. Gue melihat yang kejadian kayak gini di Liga Inggris, bagi gue dari perspektif Liga Italia saat itu, Aneh banget. ya aneh kayak ngelihat penaltinya Liga Amerika. Oh iya. Digiring dulu. Apaan Dribble ini? dulu. Alexis Lalas punya liga ini. Iya. Yang dulu ya, itu aneh sih, itu aneh sih. Karena kan memang Amerika tuh seneng banyak gol gitu. Iya. Ini penaltinya Liga Amerika kok dari tengah lapangan. Iya. Tapi ini menarik ya, maksudnya dari tadi kita ngomong misalnya pengaruh misalnya Belanda. Ya Belanda, orang-orang Belanda atau Belanda untuk Larinya masuk. kemana nih orang? Terus pengaruh enggak orang sabar Belanda. kayak Prancis ya kan, Arsenal gitu kan. Terus kayak tadi sempat ngomong Kroasia negara. Nah, kalau sekarang kan ada banyak yang hebat di mana-mana tuh orang Portugal. Ya kan maksudnya kemarin Bruno baru golin. Mantap juga masuk lu. Iya, Ya kan maksudnya ada banyak Makanya mahal dia ya. Iya, mahal. ada banyak core di tim mana orang Portugal gitu maksudnya. Lu Ruben sekarang Amorim. lihat Ruben Amorim, MU semua tuh ya Portugal. Ada banyak lah maksudnya. Kayak tahu City juga dibangun Sergio Conceição, Bernardo Silva ya kan, Rui Costa, Cancelo, Lihat Milan Conceição aja. Milan. Portugal ganti Portugal kan. Leao. Iya kan? Sekarang kan Ronaldo. Nottingham Forest Nuno Espirito Santo. Nah itu, Nuno Roh Kudus ya. Iya, Roh Kudus. Maksudnya ada banyak itulah di bola modern sekarang nih yang lebih relate sama mungkin Gen Z atau sekarang yang nonton bola sekarang gitu. Nah lu ngeliat itu nggak? Kayak Portugal sekarang kayak gitu nggak? Silakan Linda. Ari. Lempar-lempar sekarang. Nah, ini. Tapi Kalau udah mulai sophisticated gue udah nggak ngerti nih. ya, tapi ini menjelaskan bagaimana sebenarnya orientasi dari sepak bola Portugal itu kepada human resources empowering ya. Jadi memang gue tanya ya selama gue di Portugal, emang klub di sini main revenue streamnya apa gitu? Revenue stream utamanya klub apa? Jual pemain ternyata. Jual pemain. Jadi Jadi bener kata coach itu, Gyökeres tuh ntar lagi tahun depan udah nggak ada di iya, Sporting. jadi katanya. memang bisnisnya memang itu. Ini contoh ya, gue sama Koci itu ke Cristiano Ronaldo Academy dan juga ke Benfica Campus. Nah, menurut lo Benfica Campus atau Cristiano Ronaldo Academy yang lebih mewah? Benfica Kampus. Ya. Nah, Benfica Campus itu dibangun banyak soalnya. dari ngejual Joao Felix Felix. 120 juta euro. Darwin Nunes juga. Jadi dia bangun itu infrastruktur. Nipu Liverpool. Iya, Liverpool aja bisa dia tipu, berarti Iya. sakti kan? Iya. Sakti juga kan Benfica ini kan? Jadi memang Ruben Dias juga tuh ke City kan, Benfica. iya, jadi banyak banget Jadi gue ngelihat Portugal itu hampir nggak ada liga top Eropa ya, yang top 5 klubnya itu nggak ada nuansa Portugalnya, ada pemain Portugal atau pernah bermain di Liga Portugal. Karena dia hub untuk dari Amerika Latin dan Afrika ke Eropa. secara geografis ya. Secara Ya, geografis. secara geografis. Nah, Dan ini bahasa jangan lupa. Nah, ini yang gue selalu omongin ya, bahwa kita kan dari kecil tuh didoktrin bahwa negara kita ini strategis. Kita diapit oleh dua benua, Dua samudra. dan dua samudra dilalui oleh Katulistiwa and so on and so on. Ternyata kita ini kalau gue lihat-lihat, kita ini ternyata terisolir dalam peradaban sepak bola gitu. Football civilization ini kita terisolir. Yeah. Karena apa? Ini matematika gampang. Tadi Budi sempat nyebut bahasa. Portugis itu bahasanya sama sama Portugal. Yeah. Brazil itu sama Brazil, sama Portugal. Dan Portugis sama Spanyol bahasanya kayak Melayu Mirip-mirip, sama ya. Indo, Bos. Dan Argentina, Spanyol sama Argentina, Argentina sama. sama. Jadi Messi kalau nggak ke Spanyol mungkin dia nggak akan jadi pemain terbaik di dunia sampai seperti sekarang. Karena ada kesamaan kultur juga Ya. antara minimal bahasa Spanyol dan Argentina. Ya. Ini alasan pertama kita terisolir. Yang kedua aku mau ngomong agak teknis. Lama penerbangan. Oh, jauh jadi. Iya, Brasilia Rio atau Brasilia atau Rio ke Lisbon itu pesawatnya cuma 7 jam. Dengan bahasa yang sama ya. Bahasa sama pula. Jadi kalau kita ketemu agen-agen pemain di Portugal itu yang kebanyakan adalah orang Brazil. Ya. Orang Brazil juga. Gue besok mau ke Brazil nih.
segampang itu gitu. Nitip apa gitu. Iya, kayak gitu. Oh, just tip apa nih? Ada kawan kita agennya, kemarin kita sempat meeting sama agennya Eder Militao sama Justin juga. Nah itu yang udah ngelihat pemain kita juga. Iya, ikut nonton dia, Sergio namanya. Nah itu jadi mereka terhubung. Kita ini disconnected sama epicentrum sepak bola dunia. Ada udah serius nih. Iya. Istilah-istilah juga udah Pusat sepak Ini bola dari dunia. segi Geografis aja, dan Gifted bahasa. ya, gifted ya. Iya kan. Ya, coba lu bayangin Jepang ke Amsterdam berapa jam? 6 jam 7 jam. Tokyo. Iya. jarak Nah, juga. kalau kita naik Turkish nih, yang ekonomis lah ya, itu Jakarta Istanbul itu 12 jam. Transit 3 jam, udah 15. Tapi kan nanti bakal ada orang ngomong Bang, kayak itu kan hal yang tidak bisa diubah karena letak geografis kan. Jadi kita mesti gimana nih gitu kan? Makanya approach-nya harus berbeda. Lu nggak bisa samain approach lu sama Amerika Latin atau Afrika. Maksudnya Ari nggak bisa mekanisme pasar betul-betul. Iya. Biar nanti Harus agen itu. yang menemukan apa nggak bisa. Harus ada dorongan. Nggak bisa lu tunggu Real Madrid mencari Messi baru di Indonesia nggak akan sampai kiamat. Ada sih kan Bang Messi. Iya. Jay Citayam. Citayam. Iya bener lagi. Sama Sintayong Sunda ini ya. Ada dia pakai baju silat ini kan mirip banget sama coach. Ada Ronaldinho juga sempat ada kan kalau dikin. Jadi nggak akan mungkin lu mau nunggu sampai kapan. Nah ini yang lu sedang lakukan nih sekarang ya. Nah inilah KKS itu filosofinya di situ. Korea Selesai. Korea Selesai ini perintahnya Pak Bambang Pacul ke kita berdua kan. Jadi kalau gue menggunakan istilahnya Koci, perintahnya Bambang Pacul dan kawan-kawan gitu kan. Jadi Pak Pacul tuh secara historis banyak yang nanya, emang Bambang Pacul ngerti sepak bola? Enggak. Tapi dia paham kemiskinan. Nah, jadi dalam sepak bola itu kan itu mengangkat harkat orang paling cepat. Salah satunya kita lihat di Amerika Latin, di Afrika. Cristiano Ronaldo. Nah, jadi ceritanya pertama kali gua sama Budi ke Portugal itu kunjungan Komisi 3. awalnya. Ya, gue dampingin Pak Bambang Pacul, kamu ikutlah nanti tak bayari katanya kan. Ya kan. Jadi kita jalan gitu sama Pak Pacul ke Portugal. Berangkatlah ke Portugal waktu itu. Dan kita ke kejaksaan, ke kepolisian, belajar dari polisi Portugal seperti apa gitu kan. Ternyata paten juga gitu ya. Terus lagi makan siang di rumah Pak Dubes. Rumah Pak Dubes ini ngadep ke Sungai Teho. Ya kan? Ngadep ke Sungai Teho, ada lapangan bola di situ. Si Pak Bambang Pacul nanya, "Ya Mulia, ini bisa kita bawa anak-anak miskin dan menengah bawah main di sini dari Jawa Tengah?" Oh bisa, saya bisa atur. Ternyata Pak Dubes ini perkawanan paten ya. Iya kan? Dia teman dekatnya dengan Fernando Santos, presiden federasinya Portugal. Fernando Gomez. Fernando Gomez. Ini Pak Rudi Alfonso itu kan ya? Iya. Rudi Alfonso, Iya. betul. Dan dia punya kenalan banyak pemain. Nah, salah salah satunya Abel Xavier yang kemudian diajak. Iya, Nah, ceritanya itu beliau ini kan lawyer. Dan diplomatik, dia jadi ketua kelasnya diplomatic golf club gitu. Jadi hobi main golf, terus Masuknya ketemu dari situ tuh. sama lawyer. Dia kenal orang namanya Gonzalo Almeida. Dia ini lawyer semua pemain top Portugal. Untuk bikin kontrak segala macam gitu. Hotman Parisnya lah. Iya, jadi dia Pakai ini juga. jadi Gonzalo Almeida itu punya royal box sendiri di Benfica di Dalus itu. Dalus. Nah, jadi Pak Dubes suka diundang nonton bola sambil makan di situ gitu. Kemarin dia cerita, gue baru sama Nani bro. Katanya. Iya. Ya, jadi nongkrong di situ, ya kan. Memang akhirnya dia kenal banyak pemain bola. Wah, inilah yang banyak membantu kita di sana sebenarnya. Nah, ketika itu dia menyanggupi permintaan dari Pak Bambang Pacul. Akhirnya kita jalan. Tujuannya membuat orang yang tadinya nggak berani bermimpi, jadi berani bermimpi. Nah, ini sesuai definisi Korea yang sering dibilang ya. Iya, karena orang bisa miskin, melenting. orang menengah bawah ya yang berada di garis kemiskinan tuh minderan, kata Pak Pacul teorinya. Iya, jadi kalau mereka udah sampai ke Eropa gitu ya, jadi mereka mentalitasnya jadi berubah, berani mimpi yang lebih tinggi. Oh, toh gue bisa sampai sini akhirnya. Nah, itu berarti yang dilakukan apa nih? Maksudnya Nah, soal itu KKS ini. awalnya Kan cuma sempat lihat di membawa sosmed. mereka bermimpi. Ternyata hasilnya ya oke gitu ya hasilnya, dan kita lihat beberapa kali uji coba dan lain-lain di sana, kita melihat wah, anak-anak kita
nggak kalah gitu kan. Pertamanya ketika pertama kali datang dari 17 orang itu, begitu kan ketika kita mendarat di Lisbon, kita langsung makan siang di Wisma Duta. Wisma Duta tuh kediamannya duta besar kita di Lisbon. Sana makan siang. Bergizi dong makan itu, siangnya? Hah? Bergizi kan makan siang? Bergizi dan gratis ya. Ya, Makan bergizi gratis itu juga. penting, Betul. itu Penting tuh. Dan di situ Pak Dubes akhirnya beberapa hari kemudian ngobrol lagi sama kita. Lu tahu nggak bro? Gue pertama kali ngelihat anak-anak itu 17 anak yang lu bawa itu. Gue bilang, ini bercanda nih si Arya masih Budi sama Justin nih. Ini orang-orang muka kayak kalah judi semua gitu loh, kata dia. Orang-orang Kamboja. Iya. Kamboja ya. Sama Laos, ada Laos. Laos. Jadi mukanya kayak nggak ada harapan, semua lemes, ditanya apa aja kayaknya nggak berani ngomong. Nggak berani jawab. Kelihatan Minder, inferior, ya, agak inferior, minder. ya. Ini kan tipikal ini kan banyak Orang daerah kita ya. kan. Nah tapi pada akhirnya dalam perjalanan waktu kita beberapa hari melakukan training camp, Justin setiap hari kasih Motivasi. dan briefing tentang Jangan kardus lo. Iya, makanya. Semua tuh. Hot for dome. Artinya apa tuh? Bahasa Belanda. Adalah. dan pokoknya. maki-makian Belanda. Oh, juga, maki-maki Bro. keluar tuh. Iya. Dikutuk Tuhan lu kan. Artinya. Mereka bisa ikut training camp di sports Benfica. academy kayak di Benfica kampus atau di Cristiano Ronaldo Academy di punyanya Sporting. Itu mereka matanya dan wawasannya jadi terbuka kan. Jadi at least ya. Mereka sekarang kalau bertanding sama bule sama pemain Kulit hitam yang fisiknya gede-gede. 2 kali lipat lebih tinggi, itu nggak minder. Nyali ada ya. Ada nyali. Dan gamenya ini ya katanya menang 3 kali. Menang 3 kali, 6-1, 6-1, 7-2. Wah, gede. ada bantai ini. MU Arsenal. Iya, tapi lepas dari skor ya, gua pun juga merasa ya mereka mungkin lawan kita ada yang nggak full team segala macam ya, tapi nggak masalah ya. Tapi ini experience. Nah, kemarin itu gua sama Budi ketemu sama Wapres kan, diundang ke kantor Wapres. Gua sempat jelasin soal ini. Ada anekdot klasik di Indonesia gitu ya, 280 juta orang, kok kita nggak bisa 11 orang nemu? Iya, gitu. kita nggak nemu 11 orang yang bisa main bola. Terus gua bilang, pertanyaan itu, Mas Wapres, itu sama kayak kita nanya, dari 280 juta orang, kok kita nggak nemu orang 10 atau 11 orang yang bisa bikin roket, kata gua. Kroket banyak. Kroket banyak. Bikin kroket kan gampang. Karena ini dua-duanya sama-sama pekerjaan berpikir. Tadi pagi gua baru nonton wawancaranya podcastnya Berbatov sama Rio Ferdinand sama Nemaja Vidic, ya kan? Mereka ngobrol, itu menarik tuh. Kalau kata Berbatov, gua penemu false nine katanya. Oh sih. Kata dia di podcast itu. Kenapa katanya? Waktu di MU. Kenapa dia bisa sepede itu? Gua ngelihat gua ngelihat bahwa banyak pemain lari ke dalam kotak penalti. Kenapa nggak gue coba sebaliknya? Keluar kotak penalti. Iya, menjauhi kotak penalti, gitu. Karena bagi gue sepak bola itu adalah way of thinking. Ini adalah bermain pikiran. Jadi jago bukan pelatihnya, tapi inovasi dari menginterpretasikan instruksi pelatih kan. Tafsir kan bisa bebas. Disitulah profesionalisme lu kan, pelatih. Disitulah lu dibayar mahal kan. Iya, ketika lu bercoba menafsir ulang omongan pelatih gitu ya, dan ternyata efektif ya why not, itu jadi sebuah konsep gitu kan gitu. Ya kayak Cruyff ya misalnya ya soal. Itu Ferguson masih Masih Fergie. Jadi bahasa Inggris aman ya? Iya, jadi harus bisa bahasa Ya, Inggris. Berbatov Bulgaria dari itu main di Jerman kan. Dia yang ikut-ikut. Gua nggak ikut-ikut. Gue cuma bilang gitu doang. Tapi kan lu jalan-jalan ke Eropa mulu, hampir semua orang Eropa bahasa Inggris. Artinya apa? Sepak bola itu soal analytical thinking, soal critical thinking. Nah, ini yang gua lihat, tanya Budi, salah satu kekuatan anak-anak Eropa itu yang mungkin tidak terbiasa anak-anak kita lakukan, tahu nggak apa? Kalau main, Jer. Lapangannya berisik, Jer. Masih? Ngomong. Oh. Komunikasi, saling
instruksi apa, ada yang ngecoh, ada yang apa. Koordinasi apa gitu. Tok. Jadi makanya kalau pelatih mereka, kalau kasih instruksi ke kita selain instruksi teknis ya, misalnya pas, quiz, apa macam-macam. Stok gitu. Itu juga ngomong ya. Julid di lapangan malah. Iya. Bicara. Bau nih, Bang. Iya. Jadi kenapa jadi coach semua nih pemain gua kan? Jadi berisik lapangan mereka. Wah, tuh. Oh, itu nggak dilakuin di Indonesia. Itu yang jarang karena apa? Karena mereka tuh bermain dengan konsep kan. Jadi dijagain ya, sistemnya dijagain. Dijagain sama mereka. Lu ingat nggak instruksi yang ini gitu misalnya? Mereka kan main menjaga gameplay mereka satu sama lain gitu. Nah, ini yang gua datang ke Sporting, pelatihnya Sporting, Miguel namanya, itu bilang bahwa seringkali di usia dini yang harus kita tekankan adalah apa gunanya lu dribbling, apa gunanya lu passing. Ini kan coba kemarin gua tes di anak-anak itu, lu passing apa gunanya, dribbling apa gunanya. Gue juga nggak ngerti-ngerti amat gitu ya, tapi maksud gue seiring sejalan gue belajar gitu kan, dan ya kan kita terbiasa dengan konsep-konsep karena gue belajar sosiologi dulu gitu segala macam ya, terbiasa lah sama konsep-konsep ya. Nah itu penjelasan pelatihnya Sporting tuh bagus banget. Dia bilang gini, lu dribble bola tujuannya adalah untuk narik lawan. Ketika lawan lu ketarik, artinya ada satu sisi yang lemah, kosong. Nah, jadi anak-anak di situ dari dini dikasih tahu soal konsep. Jadi mereka bisa berpikir analitik di lapangan gitu. Karena jadi nggak cuma dribbling, nggak cuma ayo pas. Jadi tahu alasannya tahu untuk alasannya action. apa, sehingga bisa dikembangin. Sehingga mereka nemu pola-pola kembangannya karena dia tahu basicnya apa. Secara konseptual. Jadi, by the way ini gua sama Ari juga baru tahu. Baru tahu. Kita baru belajar. Ternyata ada filosofinya kayak gitu kan. Jadi nggak cuma passing. Iya, soal critical thinking gitu kan. Ketika lo ngoper bola gitu. Misalnya gini, simple aja, dalam 90 menit satu orang pemain itu paling rata-rata megang bola 4-5 menit. Betul. Ketika gelandang lu nyerang, lu sebagai back, lu ngapain? Ini kan pertanyaan lu di lapangan. Ketika itu lu ngambil decision making kan. Kalau lu nggak terbiasa dengan analytic thinking, critical thinking dalam memahami gameplay, itu nggak akan jalan. Football IQ ya. Football IQ kalau bahasanya Kok kan. Kok Justin. Kok kan kalau kata Bambang Pacul gitu. Sorry ya, mohon maaf ya coach. Di Jawa Tengah belum tentu bisa panggil coach semua. Bisa dipanggil Kok. Iya kan? Gue nemu di waktu seleksi pemain KKS, gue satu mobil sama coach Justin kan. Ngobrol-ngobrol dia mohon izin, ini tempatnya chef. Kenapa chef? Juna lagi. Ini salah profesi. Ini beda profesi. Bang. Terus ini berarti ya, yang udah dilakukan KKS berarti ini kan udah berjalan, gitu, udah berjalan. Nah, terus berarti kan pasti ada next-nya nih. Apa yang akan terjadi? Karena kan terakhir udah masuk Timnas U17 2 orang katanya. Iya, ini gue juga mau ngomongin di sini. TC Timnas U17. TC Timnas U17. Iya, udah dipanggil TC 2 orang. Nah, paling nggak dapat exposure ya. Sebelumnya kan cuma pengen ngasih istilahnya mimpi, harapan bermimpi, mimpi international exposure. Sekarang ini pembinaan. Ini yang gue sama Budi itu ternyata dia di Portugal kita sempat merenung ya sama Kok bertiga ya. Lagi di Lisbon gitu kan. Di Lisbon kan. Gue pikir sama Budi, apa iya kita akan serius di bidang ini? Pindah jalur nih. Dan satu lagi bos yang kita renungi bos, kan kita pengen mewujudkan mimpi anak-anak ini kan. Ternyata setelah mimpi itu udah berhasil diwujudkan, wah kok ada tanggung jawab. Tanggung jawab di balik itu. Jadi kita nggak bisa stop. Itu pun yang terjadi pada Justin. Harusnya dia bisa aja ya udahlah. Meninggalkan ini dan selesai aja gitu kan. Gue kembali ke real life. Tapi tiap kita mau off, ada aja panggilan. Misalnya, aduh capek nih kita away aja sebentar dari bola. Si Aga kepanggil timnas. Betul. Nah, dampingin lagi berarti harus. Dampingin lagi. Abis itu Justin bilang, Ri, katanya nelpon kan, lu
Aga udah masuk tuh, gimana ya caranya ini katanya kan? Yang untuk apa namanya? Yang lain kita seleksi. juga bisa ikut seleksi untuk kesempatan gitu kan. Gua Portugal kasih gitu 7 data itu, kita udah punya analisisnya dari Portugal kan. Kenapa 7? Karena 7 anak ini yang akhirnya terseleksi akan ikut TC di Portugal untuk ikut di salah satu akademi Liga Benang. Luar biasa, luar biasa. Jadi bro, ya tadinya kita pengen ya udah kita ingin mewujudkan mimpi aja, Mimpi, mereka ya. yang penting bisa Main di sana, situ. ketemu orang-orang Nonton bule, bola di nonton sana, bola, iya. bisa tanding, lihat klimatnya. Ya naik lagi dikit. Syukur-syukur ada 1-2 orang yang bisa stay. Iya. Wah, luar biasa. Lu dari Jateng kan ya? Mau ikut? Jateng gua ikut bisa gua. Akhirnya Umurnya. iya, akhirnya kan balik ke cerita soal timnas tadi. Tiba-tiba setelah data dikasih, dipanggil lagi satu lagi TC. Mufid. Oh, Mufid itu baru ya. Iya. Lu bilang sama Nah, akhirnya gue ketemu kan sama Bang Zaki kan, manajer timnas. Gini aja bro, biar fair, karena prosesnya udah ada. Kita uji tanding aja KKS lawan timnas U17 hari Jumat ini. Oh, di Jumat Bandung. ini kan ini pas tayangnya minggu depan ya mungkin. Iya. Jumat Iya, kemarin. Jumat kemarin. Iya, di Jalan Harupat jam 3:30 sore. Nah, Jalan Harupat 3:30. Iya. Nggak, kebetulan. Empat gitu Nggak kan. ada. Karena gini, yang datanya kan gue kasih. Maksudnya gini, kelebihan gue ngerasa hal yang udah kita investasikan adalah salah satunya adalah mengukur performa pemain. Paling enggak di 3 laga itu. Dan merekamnya. Nah itu kebiasaan orang di Eropa. Iya betul, setuju. Jadi dari kecil tim maupun dia masih SSB itu direkam. Ada dokumentasi. Ada dokumentasinya. Itu waktu kita uji coba tuh banyak yang gini-gini di atas itu dia bawa video kan. Videonya juga video-video nggak secanggih Nggak canggih ini. Video Biasa apa paling nggak ada. handicap. Iya. ya, di atas amatir lah. Nah, ya, jadi oke. analisis itulah yang kita kirim ke timnas. Jadi kita punya data nih. Ini orang performanya bagus, yang satu udah dipanggil. Nah, udah 2 nih. Ya. Nah, kita nanti uji coba, kita lihat siapa Siapa tahu lagi ada yang dipanggil tambah. lagi. Siapa tahu. Siapa tahu. Tapi 2 udah dipanggil TC nih. Iya. Nah, tapi buat gua sampai sini aja kebahagiaannya udah luar biasa, Bos. Wah. Lu kan mengalami Jer Iya, ketika Iya, dia ininya nih. Hostnya Host dia pertama. nih. Preskon. Iya. Iya, dari yang kesana. Lu aja ujung mungkin kami. nggak percaya kan? Iya, ya gue pikir enggak, gue percaya. Gue percaya karena untuk jangka panjang. Maksudnya, lu nggak berpikir bahwa oh ini serius ini Iya, sepanjang iya, ini. iya. Tadinya udah nggak serius sebenarnya, Jer. Maksud gua udah mau away sama Budi, tapi kepanggil lagi, ketarik lagi. Bahkan tadi kan bisa Ada lagi. audiensi sama Popres, terus lu bilang mau ketemu Menpora segala macam. Iya, Ini akan hari this is Selasa. something Dan important. melihat apa yang kita sudah capai sampai saat ini, akhirnya semakin banyak orang yang akhirnya percaya bahwa proyek ini bisa Serius. bikin dampak Iya. yang lebih banyak lebih bagus untuk banyak orang gitu. Jadi apa ya namanya ya? Ini kita jalan aja kan sebenarnya, dan ada ngeliatin hasil sedikit demi sedikit. Tapi berkali-kali gue bilang sama Budi, kita belum mencapai apa-apa dengan proyek ini karena goal pertama udah, yaitu membangun mimpi dan semuanya happy, Bisa main di sana, bisa punya European experience, ya kan? Ya itu tahap 1 udah. Ternyata kata Budi tadi ada tanggung jawab. Gue ajukan sama Koci 6 nama ke Pak Bambang Pacul untuk dibawa ke Portugal lagi, ya kan? Itu dari namanya dari Koci, dari Abel plus dari Sergio. Nah jadi ada 6 nama. Ternyata pas gue ajuin 6 kata Pak Pacul gini. Kalau di Jawa kurang bagus 6. Oh, angkanya. Harus 7. Oh, tambah Pitulungan. Pitu. Ada gitu-gitunya ya. Nah, jadi tambahlah 7. Ternyata pas 7 ini udah diumumkan, 2-nya dipanggil seleksi timnas. berubah lagi. Berubah lagi rencana. Oh, kalau gitu siapa tahu yang lainnya bisa seleksi juga. Ya udah kita uji coba. Gua tanya Koci, lu yakin lu coach kita nggak dibantai nih? Udah, lu tenang aja, lu nggak percaya gua. Kok. Dan kalaupun kalah, kalaupun ada apa-apa, iya, tapi iya. ini kan juga experience untuk teman-teman ini kan. Benar. Tapi ya ini satu lagi ya. Akhirnya dari bermimpi kita berubah target, berubah tujuan, yaitu mendekatkan
teman-teman muda di Indonesia, anak-anak muda di Indonesia yang berbakat dalam sepak bola kepada orbit sepak bola dunia. Orbit sepak bola. Iya, secara geografis dan secara kita terisolir, tadi seperti yang gua bilang. Kita jauh dari jadi dia strategis. masuk ke orbit. Nah, setelah 7 orang ini nanti kalau udah main di Liga Junior Portugal selama 1 tahun, ya entah kalau mereka mau survive itu urusan mereka sepenuhnya ya. Gue udah lepas tangan. Ini udah urusannya sama profesional kan, klub di situ. Kita lagi ngurus visa belajarnya juga nanti. Jadi mereka paling nggak lu jaga, lu kawal dari proses pembinaan ini. Pembina. Jadi mereka sekolah Portugal. Ya, itu terus ini selesai. Mudah-mudahan tahun depan kita akan kick off Liga KKS. Nah, Liga jadi KKS. Indonesia berarti itu? Oh enggak, Jawa Tengah. Jawa Tengah aja. Jadi Jawa Tengah dulu. Jadi modelnya nanti liga seleksinya tuh lewat liga. Seperti apa? Nanti kita ajak lagi ya. Siapa tuh ada Bambang Pacul di kota-kota lain, di provinsi lain. Kita siap bantu loh. Itu juga itu juga efeknya. Bambang Pacul untuk Jawa Tengah aja bisa. Kan harusnya banyak banget orang-orang menginspirasi orang-orang besar di tempat-tempat lain. Betul. Yang pengen anak-anak muda, anak-anak belianya itu juga punya kesempatan dan posibilitas yang sama, juga bisa melakukan hal yang sama. Dan betul. apalagi kalau misalnya negara udah turun tangan, pemerintah udah merasa bahwa ini juga karena nggak ada bos di level SSB, di level akademi, liga yang reguler betul, teman-teman nggak ada. Apalagi regional ya, yang benar-benar ini paling cuma EPA, dan ini makanya penting banget, kita kan suka bilang yang penting tuh pembinaan. Nah, ini adalah salah satu cara yang dilakukan lah, paling nggak ya. Jangan sampai negara ini kalah sama Bambang Pacul. Ini bisa. Jadi kalau mau update, bantu. Iya. Kalau misalnya ada banyak Bambang Pacul lainnya, kita bisa juga membantu ya. Iya, bisa. Kembalian Udah ada prototipe ya. Udah ada prototipe. Kan banyak tuh. Ya ada Bambang Kaltim, Bambang Sulsel, Bambang Aceh. Nah, weekend lu kosong masih kosong. Ini juga salah satu saran gua kemarin ketemu Mas Gibran adalah gua sampein, Mas, kalau bisa dubes di negara-negara yang sepak bolanya bagus itu cari orang-orang yang benar ngerti bola. Lu ada basic HI ada kok. Misalnya kayak Belanda, itu juga di Yugoslavia. Udah ada. Brazil gitu kan. Ini akan mempercepat proses ini karena kemarin ya Rudi Alfonso itu kita meeting sama Benfica. Gua bilang yang mulia harus ikut, gitu ya kan? Nggak bisa kan panggilan dubes kan yang mulia kan. Jadi harus ikut. Oh kenapa gua harus ikut? Udah. Gua ini adalah perwakilan 280 juta orang populasi dan G20 member countries. Luar biasa. Ngeri juga Benfica dengar itu kan. Merdeka. Berarti kalau mau update nanti di Korea selesai. KKS Jateng. Bisa lihat aja di sana. Instagramnya Coach Justin. Kalau Pak Pacul udah nggak tahu akunnya kan? Iya udah. Jadi kalian ikuti di Instagramnya Coach Justin. Pasti bakal diupdate ya nanti seperti apa. Kita akan kasih tahu. Terima kasih banyak Bang Ari. Terima kasih banyak. Mantap juga studionya Kok ini ya. Kita pinjem nih ya studionya Offset Duo, dan itulah dia. Kalau misalnya nanti biasanya kita lihat Ari dan Budi itu di Total Politik, bisa saja nanti jadi Total Football. Belanda lagi.